Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabal fadail, para teman-teman sekalian jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Kita masih meneruskan kajian tentang zakatud dain atau zakat hutang, status zakat hutang, yang mana ini menjadi fenomena umum karena dunia usaha itu digerakkan oleh hutang ini. Modal-modal usaha itu banyak dari hutang, dari perbankan. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa muharrikiha wa ulama'iha wa a'dha'iha, khususan semua praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan mancanegara, wa khususan jami' ulama'ina wa masyaikhina syekhi khususan Syekh Ahmad Fahimi Muji, Syekh Muhammad Ahmad Syekh Mahfuz, Syekh Ahmad Nafi, Syekh Zainuddin Dimyati, Syekh Ali Fatayah Hukum, Syekh Abdul Rahman, seluruh guru-guru kita. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara quburahum wa yu'li darajatihim al-jannata mathwahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih juz 1 halaman 152. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah menjelaskan pandangan Imam Ibnu Hazm ya, yang meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin tentang pandangan bahwa baik yang berhutang maupun yang menghutangi itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena keduanya tidak punya milkun tam, kepemilikan yang sempurna. Orang yang berhutang itu karena uang yang ada dalam genggaman tangannya itu bukan uang miliknya, dia hanya berkuasa untuk mentasarrufkan, memanfaatkan itu sesuai dengan kontraknya, apakah untuk memulai dunia usaha atau yang lain. Sedangkan untuk yang memberikan pinjaman itu meskipun itu uangnya tetapi tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan karena sedang dipinjamkan kepada orang lain. Ini jadi keduanya, baik ad-dain atau al-madin, yang memberikan pinjaman atau yang meminjam berhutang, itu sama-sama tidak memenuhi syarat al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna, di mana al-milkut tamu itu adalah kepemilikan di mana al-malu fi qabdatihi, uang itu dalam, harta itu dalam genggamannya, sehingga dia punya kemampuan untuk mentasarrufkan, untuk menggunakan uang itu secara bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di sini. Wa hunaka qaulun. Wa hunaka di sana, maksudnya di dalam kajian ini, di dalam diskursus ini, qaulun ada satu pandangan. Nasabahu fil amwal ilan nakhai, yang dinisbatkan oleh muallif kitab Al-Amwal. Pandangan ini dinisbatkan kepada Imam An-Nakhai. Apa itu isi dari pandangan itu? Inna zakatad daini alladhi yamtuluhu sahibuhu alladhi yakulu na'ahu. Inna zakatad daini, sesungguhnya kewajiban membayar zakat hutang itu, alladzi yamtuluhu sahibuhu, di mana yang punya pinjaman itu mengulur-ngulur, dalam bahasa kiai kita itu ngende-ngende, tidak lekas diberikan kepada yang memberikan pinjaman, tapi terus diundur-undur.
Kepada siapa zakat hutang itu? Alalladzi, diwajibkan kepada orang yakulu yang memakan mihnatahu, hasilnya, atau yang memakan produknya yang lezat. Maksudnya ya yang merasakan manisnya uang itu. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam An-Nakhai, berarti yang wajib berzakat itu adalah orang yang memanfaatkan harta itu, orang yang merasakan lezatnya harta itu. Karena intifa itu kan tujuan dari al-mal, memanfaatkan itu, dan yang memanfaatkan itulah yang merasakan manisnya, lezatnya, dan dia yang harus menanggung zakatnya. Ai alal ladzi, maksudnya adalah alal ladzi, atas orang, diwajibkan zakat itu kepada orang yang tafi'u, yang mengambil manfaat orang itu bihi, dengan harta itu, dengan pinjaman itu, dengan hutang itu. Wa yatasarrufu, dan dia yang mentasarrufkan, membelanjakan, menggunakan fihi, di dalam harta itu, bil fi'li, secara praktek. Praktisnya memang al-madin itu, orang yang hutang itu, yang memiliki harta itu, yang menggunakan, memanfaatkan, mentasarrufkan, menikmati hasilnya. Minimal hasil dia mentasarrufkan itu yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, bayangan kita misalnya ada orang meminjam uang 100 juta untuk memulai dunia usaha, membuka toko misalnya. Maka ya orang itu yang harus mengeluarkan zakatnya, bukan yang memberikan pinjaman. Jadi al-madin bukan ad-dain. Jadi kalau al-madin itu orang yang berhutang, tapi kalau ad-dain itu orang yang memberikan pinjaman. Fa idza kana laka dainun inda tajirin, dicontohkan itu. Fa idza kana, maka ketika adalah kepada kamu dainun, hutang. Ketika kamu punya hutang, maksudnya kamu menghutangkan, meminjamkan uang kamu inda tajirin, kepada pedagang, kepada pelaku dunia usaha, UMKM misalnya. Dia meminjam dari bank kredit usaha rakyat KUR misalnya senilai 100 juta misalnya, senilai 500 juta, atau bahkan ada yang senilai 1 miliar itu ya. Yanmihi, yang dia mengembangkan uang hutangnya itu memang untuk memulai dunia usaha. Wa yastafidu minhu, dan dia mengambil manfaat, mengambil hasil, mengambil faedah dari uang itu. Wa yumatilu fi dafihi, dan dia mengolor-ngolor, meskipun sudah punya hasilnya tetapi dia membayar angsuran ini diolor-olor, di istilahnya tidak tepat waktu, tidak on time, mengulur-ngulur, mengundur-ngundur itu. Fi daf'i, di dalam memberikan hutang itu kepada orang yang memberikan pinjaman. Fa zakatuhu, maka zakat uang ini, misalkan 100 juta itu, ala hadzal ra'yi, menurut pandangan ini, wajibatun, itu hukumnya wajib kepada siapa? Alaihi, kepada tajir. La alaika, tidak pada kamu. Kamu memberikan pinjaman uang 100 juta misalnya, kalau sekarang ya perbankan ke nasabah, maka orang yang kamu berikan pinjaman 100 juta itu yang menggerakkan, memulai usahanya, yang merasakan buahnya, hasilnya, dan dia tidak cepat-cepat mengembalikan pinjaman itu, dia olor-olor, dia undur-undur,
fa zakatuhu alaihi la alaika. Maka kewajiban membayar zakat uang 100 juta itu kepada pedagang itu, bukan kepada kamu. Ibarat perbankan ya kepada nasabah itu. Wa hadhihi nadhratun. Ini tentu banyak sekali ya. Banyak sekali nasabah-nasabah perbankan di Indonesia ini yang memulai dunia usahanya dengan pinjaman dari perbankan. Dan banyak yang bernilai satu nisab ya, katakanlah 100 juta ya, karena nisabnya sekarang kan kurang lebih sekitar 71 menurut hitung-hitungan Lazis Nupadi itu 71 juta. Wahadhihi, pandangan ini yang dinisbatkan kepada Imam An-Nakhai, nazratun, itu satu perspektif, satu pandangan. Ila man biyadihi al-mal, bagi orang yang zakat itu diwajibkan orang yang biyadihi al-mal, dalam genggaman tangannya, dalam kekuasaannya ini ada harta. Orang yang punya istita'atut tasarruf, kemampuan untuk mentasarrufkan harta itu. La ila man yamlikuhu, tidak kepada orang yang memiliki secara hakiki harta itu, tapi kepada orang yang mampu mentasarrufkan. Bagaimana pandangan Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi itu? Wahada, pandangan ini bahwa zakat itu diwajibkan kepada orang yang punya hutang, yang usahanya berkembang tetapi dia tidak on time, tidak disiplin untuk membayar angsuran, dia mengulur-ngulur. Karena memang dalam dunia perbankan itu hadis matlul ghaniyyi zulmun, itu orang yang sudah punya uang tapi tidak mau membayar hutangnya itu sebuah kezaliman. Sehingga dalam kajian usul fikih itu orang yang mengulur-ngulur, mengundur-ngundur membayar hutang itu boleh dilecehkan harga dirinya. Dalam contoh-contoh di kitab usul fikih itu layul wajidi yukhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang sudah punya uang untuk membayar hutang tetapi dia undur-undur, itu halal dikasih sanksi yang berat. Halal untuk dikasih untuk dilecehkan harga dirinya. Meskipun dalam relasi sosial kita akan terjadi konflik horizontal ya, atau konflik pribadi lah. Meskipun sudah selesai nebang tebu itu, selesai panen ketela dan lain-lain, tetapi tidak juga untuk membayar hutangnya. Ini adalah matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang sudah punya uang harus punya kesadaran untuk membayar hutang, karena itu sebuah kezaliman. Karena itu ditunggu oleh orang yang memberikan pinjaman. Jangan dikira ya kita yang punya hutang kemudian kita baru nebas telo, nebas tebu, itu kemudian kita tidak ditunggu oleh orang yang dulunya mengasihi kita, berbelas kasihan kepada kita, memberikan pinjaman kepada kita. Kondisi psikologisnya seperti itu. Jadi ada dua hadis ya, meskipun di dalam usul fikih itu hadis layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu ini ditaksis illal walidain, kecuali kedua orang tua. Kalau kedua orang tua tidak boleh dalam kondisi apapun. Kedua orang tua kita punya pinjaman, hutang kepada kita, orang tua kita kaya tetapi tidak, itu tidak boleh. Tidak boleh kita apa-apakan, itu
hak utama kita sebagai anak, ta'zim, ihtiram, mengagungkan, memuliakan orang tua kita, karena tidak ada apa-apanya uang yang kita berikan, kita pinjamkan kepada orang tua dengan pengorbanan dan perjuangan kedua orang tua kita membesarkan kita itu ba'id dan jauh sekali. Tapi secara umum, dalam konteks umum, bukan kedua orang tua kita, maka kita punya hak untuk menagih hutang, tentu dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan santun, baru naik level ketika dikasih waktu masih mengulur-ngulur, sedangkan dia al-wajid, al-ghani, dia punya uang tetapi tidak mau membayar hutangnya, itu baru. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zan itu menjelaskan bahwa al-qardu, menghutangi, itu ibadah yang luar biasa, karena menghutangkan uang, meminjamkan uang kepada orang lain itu berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Karena dampaknya panjang. Ketika orang yang kita beri pinjaman itu, kita kasih hutang itu, tidak lekas membayarkan hutangnya, sedangkan kita dalam kondisi tidak punya, dalam kondisi membutuhkan uang itu, untuk kebutuhan macam-macam itu kondisi psikologis kita berat. Mau kita tagih, akan ada konflik pribadi. Tidak kita tagih, orangnya tidak punya perasaan, meskipun baru panen tebu, panen ketela, panen apapun pertaniannya, baru punya uang, tetapi dia pura-pura tidak tahu kalau dia punya tanggungan hutang. Inilah kita harus menggerakkan kesadaran kita bahwa membayar hutang itu ibadah, kewajiban. Membayar hutang itu kewajiban. Jadi ketika kita membayar hutang itu, maka kita mendapat pahala, karena itu hukukun nas, itu hak-hak yang harus kita penuhi kepada manusia. Dan memang psikologi manusia itu memang malas untuk membayar hutang. Apalagi manusia itu tidak pernah selesai kebutuhannya. Kebutuhan primer, sekunder, tersier akan terus berkembang, sehingga seberapa banyak pun uang yang ada pada manusia itu pasti kebutuhannya akan terus naik level. Oleh karena itu pelajaran dari kitab ini tentu bagi kita adalah, kalau kita punya tanggungan hutang, maka itu harus masuk skala prioritas kita. Kita punya income, punya pendapatan, maka qada'ud dain, membayar hutang yang menurut Nabi itu harus dilebihkan. Malah ahsanukum qada'an, sebaik-baiknya kamu adalah ketika membayar utang itu melebihi, tanpa ada ikatan di dalam akad ya. Itu menjadi prioritas ya hidup kita. Berlatih untuk menekan nafsu konsumerisme, berlatih untuk lepas dari jeratan setan, dan berlatih untuk punya hubungan yang baik kepada orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Ibarat di bank itu, kalau kita tidak on time di dalam membayar angsuran, ya kita kena kartu merah, di blacklist ya, sebagai orang yang tidak sidik dan amanah, tidak bisa dipercaya. Ini menarik ini ya. Kemudian bagaimana dalam konteks zakat ini? Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi punya pandangan, wa hadza mukhalifun li syartil milki tammi. Wa hadza, pandangan ini bahwa zakat dibebankan kepada orang yang punya hutang, dibebankan kepada al-madin yang punya hak untuk mentasarufkan, mengolah harta itu, mukhalifun itu bertentangan li syartil milki tami, bagi syarat zakat, yaitu al milku tam, kepemilikan yang sempurna, di mana al malu fi qabdatihi wa yastati'u ayatasarrafa. Milku tam adalah uang ada dalam, harta itu ada dalam genggamannya, dan dia punya otoritas, punya hak untuk mentasarufkan.
alladzi yakadu yajma'u alaihi al-fuqaha, yang dimana syarat milkul tam itu hampir menjadi konsensus ulama-ulama fikih bahwa syaratnya zakat itu harus milku al-milku tam, kepemilikan harta itu harus sempurna, tidak berkurang. Wala'allahu ja'ala zakatahu alal madin, wala'allahu, dan mungkin pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Nakhai itu ja'ala zakatahu, menjadikan zakat hutang itu alal madin, kepada orang yang punya hutang, fi muqabalati madlihi, itu sebagai balasan atau perbandingan dari perilaku dia yang suka mengulur-ngulur, mengundur-ngundur dengan banyak alasan untuk membayar hutangnya. Artinya Yusuf Al-Qaradawi juga mengapresiasi pandangan yang dinisbatkan kepada Imam Nakhai ini, karena biar Al-Madin itu kena sanksi gitu, karena dia punya uang tetapi tidak lekas untuk melunasi hutangnya, membayar hutangnya. Ini bagi yang mendengarkan siaran ini ya harus disampaikan kepada para temannya, tetangganya, karena memang kehidupan di era modern ini salah satu yang menggerakkan perekonomian nasional termasuk dunia usaha adalah perbankan. Jadi banyak usaha yang dibiayai oleh perbankan kita, sehingga kita harus berlatih on time di dalam membayar angsuran. Jangan suka mengulur-ngulur, karena itu bukan ciri orang mukmin yang baik. Ciri orang mukmin yang baik itu walladzina hum ala ahdihim ra'un. Gitu. Orang yang dengan janjinya, dengan dengan amanahnya itu dilakukan dengan baik. Itu di dalam surat apa itu, Al-Mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga artinya total dia melaksanakan amanah dan janjinya. Nah, kalau orang mengambil pinjaman di perbankan, saya kira dengan orang lain pun ada perjanjian ya. Kapan harus membayar hutangnya? Apakah model cicilan setiap bulan atau langsung global seluruhnya dikasih waktu 1 tahun atau berapa tahun ini? Ini ciri orang mukmin yang beruntung. Dia bebas dari hukukun nas, hak-hak yang harus dia bayarkan kepada manusia. Karena tanggungannya berat ya, ketika kita punya hutang sampai wafat, itu menjadi duri dalam tubuh kita, sowan kepada Allah, tetapi kita punya tanggungan hutang kepada sesama manusia, itu akibatnya fatal. Siksa yang akan diterima itu sangat pedih. Amma jumhurul fuqaha, kita teruskan bagaimana perdebatan ulama dalam hal ini. Amma jumhurul fuqaha, adapun mayoritas ulama-ulama ahli fikih, mungdu asri sahabati, sejak era sahabat, waman ba'dahum, dan era ulama setelah sahabat, fayarauna, maka mereka melihat, memandang, annadaina nau'ani, sesungguhnya hutang itu ada 2 macam. Ini kajian yang cukup kronologis ya, kajian yang cukup komprehensif bagaimana Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi melihat mayoritas ulama sejak era sahabat sampai ulama setelah sahabat itu berpandangan hutang itu jenisnya ada 2.
Yang pertama, dainun marjuwul ada, hutang tetapi masih harapan besar untuk dikembalikan, untuk dilunasi. Biangkana ala musirin, gambarannya orang yang punya hutang, yang punya tanggungan hutang itu orang kaya. Mukirin bida ini, dan dia mengakui bahwa dia punya tanggungan hutang. Fahada yu'ajjalu zakatu. Hutang yang seperti ini, fahada yu'ajjil. Kita teruskan ya, gangguan sinyal di kampung ini wajar. Jadi saya ulang bahwa para ulama, mayoritas ulama itu mengklasifikasi hutang itu ada dua. Yang pertama itu hutang yang harapan dilunasi, dibayarkan itu besar, karena yang menghutangi itu orang yang kaya dan dia mengakui hutangnya, dia punya track record yang bagus, disiplin untuk membayar hutang, maka uang yang sedang dihutangkan ini dianggap menjadi milik dia, digabung dengan uang yang dia miliki kemudian dizakati. Rawa Abu Ubaid, Imam Abu Ubaid meriwayatkan zalika, pendapat ini, an Umar, dari sahabat Umar, wa Utsmana, sahabat Utsman, wa bani Umar, dari Ibnu Umar, wa Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah, minas sahabat, dari generasi sahabat, yang berpandangan bahwa uang yang sedang dipinjam tetapi kepada orang yang punya tekad dan komitmen baik untuk membayarkan itu dizakati oleh orang yang memberikan pinjaman, itu disampaikan oleh generasi-generasi unggul ya, sahabat Umar, Utsman, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah. Wa wafaqahum, dan mendukung hum pada mereka sahabat ala zalika, terhadap pandangan ini, minat tabi'in, dari generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Siapa itu? Jabir bin Zaid, Jabir bin Zaid, wa Mujahid, Imam Mujahid, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Maimun bin Mahran, dan Maimun bin Mahran. Ini pendapat yang pertama. Wa nau'uts tsani, macam yang hutang yang kedua, dainun ghairu marjuin, hutang yang tidak diharapkan akhdhuhu, bisa kembali, bisa tidak diharapkan bisa mengambil uang itu, artinya hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Biangkana ala mu'sirin, gambarannya hutang itu pada orang miskin, orang yang bangkrut misalnya. La yurja yasaruhu, yang tidak bisa diharapkan kapan dia bangkit, kapan dia sukses, karena terbelit banyak hutang, usahanya bangkrut, anaknya banyak, dan lain-lain. Atau sampai dia menjual rumahnya, dia menjual kebunnya, ternyata hutangnya juga belum lunas misalnya, tanggungannya banyak. Au ala jahidin, atau kepada orang yang mengingkari hutang itu, orang yang sangat menyakitkan ya, ketika seseorang itu diberikan pinjaman dengan berminta-minta, meminta belas kasihan, tetapi ketika diberikan pinjaman justru dia tidak mengakui kalau dia punya hutang, justru dia bisa melakukan karakter assassination ya, pembunuhan karakter assassination ya, pembunuhan karakter. Dia mencemarkan nama baik orang yang dulu memberikan pinjaman.
Al-madin itu seperti ini itu tentu menyakitkan betul ya, al-jahid. Ala jahidin wala bayyinata alaihi, dan tidak ada bukti, tidak ada hitam putih bukti di atas materi bahwa dia punya hutang. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita kalau kita menghutangkan dalam nominal yang besar misalnya, harus ada bukti. Karena kita tidak tahu bagaimana orang itu. Misalkan orang itu track recordnya baik, tetapi kalau dia dalam keadaan terjepit, terpaksa dia akan melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita, sehingga al-bayyinah itu penting dalam proses hutang. Makanya Masya Allah kita diberikan pelajaran oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Allah memberikan pelajaran bagi kita dalam proses hutang piutang itu harus ditulis. Ada ulama yang mewajibkan kitabatud dain seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Meskipun jumhur ulama mengatakan sunnah, tetapi itu sebuah edukasi Al-Quran yang luar biasa. Tidak hanya sekedar menulis ya, tapi harus ada saksinya. Ini merupakan bayyinah yang perlu kita terapkan sehingga kehidupan sosial ini berjalan secara baik. Karena apa? Karena terjadi ketika ada pengingkaran, orang yang pernah hutang ternyata mengingkari, itu kemudian ada konflik pribadi, akan terjadi disharmoni sosial. Ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah itu akan tergerus gara-gara persoalan hutang ini. Fafihi madhaib. Bagaimana hutang yang nomor 2 ini? Orangnya baru bangkrut atau orangnya mengingkari dan tidak ada bukti? Ada banyak pandangan di sini dari berbagai mazhab. Al-awwalu, yang pertama, ayuzakkiyahu idza qabadahu lima madha minas sinin. Ayuzakkiyahu, dia harus tetap menzakati hutang itu, tapi idza qabadahu, ketika dia menerima hutang itu, ketika dia menggenggam, artinya uang itu diserahkan kepada dia. Lima madha minas sinin, pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Maksudnya ketika uang itu ada dalam genggamannya, meskipun sudah berlalu beberapa tahun, harus tetap dizakati. Wa huwa madhabu Aliin wa Ibni Abbas, ini adalah madhabnya sahabat Ali dan Ibnu Abbas. As-tsani, yang kedua, annahu yuzakkiyahu idza qabadahu lisanatin wahidah. Jadi kalau pandangan yang pertama itu harus dizakati ya, meskipun sudah berlalu dalam hitungan yang lama. Yang kedua ini, annahu, sesungguhnya hutang itu yuzakkiyahu, menzakati orang itu hutang itu idza qabadahu, ketika dia menggenggam, menerima hutang itu lisanatin wahidah, hanya tahun yang pertama. Jadi pada tahun yang pertama saja ketika dia menerima uang itu yang wajib dizakati. Wa huwa madhabul Hasan, ini adalah madhabnya Hasan wa Umar ya, Ibni Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa madhabu Malikin fid duyuni kulliha. Ini adalah madhabnya Imam Malik di dalam persoalan semua hutang. Apa itu?
marjuwatin wa ghairi marjuwatin, baik hutang yang diharapkan kembali atau yang tidak diharapkan kembali. Jadi hanya dizakati lisanatin wahidah, sekali saja dalam 1 tahun. Pada tahun yang pertama itu yang wajib dizakati, setelah itu tidak. Jadi misalnya 5 tahun baru dikembalikan hutang itu, ya hanya cukup sekali dia zakati. Tetapi kalau madhab Imam Ali dan Ibnu Abbas itu 5 madha minasinin, maka seumpama 5 tahun ya dizakati 5 kali. Ya memang agak berat ya pandangan yang pertama itu. Ats-tsalitsu, pandangan yang ketiga, annahu la zakata alaihi, annahu sesungguhnya pemirsaan la zakata alaihi, tidak ada kewajiban berzakat bagi hutang yang ada pada orang yang tidak bisa diharapkan. Li syai'in mimma madha minas sinin, bagi sesuatu yang sudah berlalu tidak ada kewajiban zakat. Wala zakata sanatihi, dan tidak wajib berzakat pada tahun ketika uang itu dalam genggamannya. Aidan, begitu juga wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah, ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah wa sahibaihi, dan kedua muridnya yang luar biasa, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani, dua guru dari imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa huwa indahum, hutang yang seperti itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Asy-Syaibani, kal malil mustafad, itu seperti al malul mustafad, harta yang bisa diambil faedah, harta yang ya seperti gaji itu ya, al malul mustafad, honorarium. Yasta'nifu sahibuhu, yasta'nifu yang memulai haulnya, sahibuhu pemilik harta itu, bihi al haula, dengan harta itu al haula, setahun. Jadi hitungan setahunnya ya dimulai dari ketika dia menerima uang itu. Ini pandangan yang kalau menurut sekarang ya didukung oleh para pengusaha atau oleh orang-orang yang sedang memberikan pinjaman kepada orang. Karena apa? Karena orangnya bangkrut. Kapan itu bisa bangkit? Untuk orang yang berhutang ini sedang bangkrut, sedang sulit untuk memenuhi kewajiban dia membayar hutang itu. Jadi pandangan Imam Abu Hanifah ini praktis sekali ya. Baik tahun di mana orang membayar hutang itu atau yang sudah lama, tidak ada kewajiban berzakat. Dia memulai haul itu ya sejak dia menerima pengembalian hutang itu. Hadza, pandangan ini waqad ikhtarul al-Imam Abu Ubaid. Ini dipilih, sungguh telah memilih pandangan ini Imam Abu Ubaid. Idza kana ad-dainu marjuwan, ketika hutang itu betul-betul diharapkan bisa kembali. Al-akhdha bil ahadisil aliyah, dengan mengambil, memerkuat dengan hadis-hadis yang aliyah, hadis-hadis yang jarur rawinya itu paling dekat dengan Nabi. Allati dzakaroha an Umar, yang diriwayatkan dari sahabat Umar, wa Utsman, sahabat Utsman, wa bin Umar, dalam konteks tadi ya, klasifikasi yang pertama hutang yang ada pada orang kaya dan punya itikad yang baik untuk membayar hutang. Annahu yuzakkihi fi kulli am, bahwa orang itu zakat yang kembali ke yang pertama tadi ya, yang diharapkan kembali dan di tangan orang yang baik dan kaya. Annahu yuzakkihi fi kulli am, sesungguhnya hutang itu dizakati, orang itu harus menzakati itu fi kulli am, pada setiap tahun, ma'amalihi al-hadir, beserta hartanya yang ada sekarang dalam genggamannya. Madamad dainu alal amliya, madama selagi ini langgeng, selama hutang itu ada alal amliya,
pada orang-orang kaya. Jam'u mali'in wa huwa al-ghaniyyu. Selama orang yang punya hutang itu betul-betul mengkaya sehingga harapan untuk kembalinya besar. Li'anna hadza hina idzin, karena kalau dalam posisi ini orang yang berhutang itu memang orang kaya dan itikadnya baik. Li'an bimangzilatima, itu dalam posisi sama dengan posisi harta fiyadihi, di dalam kekuasaannya, wa fi baitihi, dan di dalam rumahnya. Ini. Wa ajaza Abu Ubaid, Imam Abu Ubaid juga memperbolehkan ala hadzrin minhu, sebagai warning ya, atau sebagai langkah hati-hati, memperbolehkan apa? Takhira zakatid dain, mengakhirkan zakat hutang yang diharapkan ya, al-marjuwi ilal qabdi, sampai dia menerima, artinya pengembalian hutang itu. Fakullama qabadu minhu syai'an zakkahu lima madha. Fakullama qabadu, maka ketika dia menerima minhu, dari hutang itu, syai'an, sesuatu, dia bayar, dia menerima pembayaran hutang itu, zakkahu, maka dia langsung menzakati hutang itu, lima madha, pada hal-hal tanggungan-tanggungan yang sudah lewat. Idza lam yuaddi dzalika, ketika hal itu tidak mendorong, tidak menyebabkan ilal malamati, kepada kebosanan, wa tafriti, dan melakukan kesalahan. Amad dainu al-may'usu, adapun hutang yang sudah orang putus asa ya. Ad-dain, orang yang memberikan pinjam itu sudah putus asa, sulit uang ini kembali karena tidak ada bukti, orang yang mengingkari, atau orang yang berhutang al-madin ini baru bangkrut gitu. Au kal may'usi minhu, atau hukumnya sama dengan hutang yang sudah putus asa itu. Faqad ikhtara, maka Imam Abu Ubaid memilih al-amal fihi ala qawli Ali wa Ibn Abbas,